Nah, ini modul 2 nih, kita belajar tipe data, variabel, operasi input-output dasar, dan operator-operator dasar ya. Nah, ini kita sebenarnya nggak perlu install ya, tapi saya harapkan nanti install ya, jadi kita bisa jalankan pertanyaan di sini. Nah, ini kalau kita belajar bahasa pemrograman pertama kali, maka biasanya yang dipelajari pertama adalah untuk menampilkan ini hello world di sini. Hello dunia, hello world. Ya, sama. Di sini kita juga belajar bagaimana hello world. Nah, ini kalau di Python sangat simpel ya, tinggal print. Print itu berarti menampilkan di konsol nanti masuk keluarnya di sini ya. Hello world. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Ada kata print di sini. Ada kata print. Nah, kemudian ada kurung buka ya, parentis itu kurung buka, ada tanda petik ini ya, quotation mark, terus ada kalimat ini ya, baris sebaris hello, word, tanda seru, terus ada tanda petik lagi di akhir kurung tutup. Nah, itu bagian-bagian di sini ya. So, yang ada di sini. Ya, tiap bagian ada maksudnya. Ya, ini kalau dijalankan tuh jalankan tinggal klik yang ini ya. Nah, dia akan menampilkan hello world ya. Jadi di hello world di sini adalah pesan yang ingin ditampilkan. Nah, yang ingin ditampilkan. Jadi yang di antara tanda petik ini ya, ini adalah yang ingin ditampilkan. Jadi sampai di situ. Nah, kita lihat bagian per bagian. Yang pertama tadi ada print. Ini adalah fungsi print. Ya, jadi bagian yang pertama dari perintah tadi kita menampilkan hello world tadi ya. Ini adalah print. Print di sini adalah nama fungsi. Ya, nama fungsi. Yang tugasnya ya mencetak ke terminal ya, istilahnya adalah terminal, konsol atau terminal. Nah, fungsi ini dapat menyebabkan efek. Ini satu fungsi itu dapat menyebabkan efek. Misalnya ya mengirimkan teks ke terminal, membuat file dan lain-lainnya, atau menghitung suatu nilai. Jadi ya sebuah fungsi itu ya dia bisa memberikan output gitu ya, sesuai dengan ya fungsinya dia gitu ya. Nah, fungsi bisa berasal dari Python ya, yang disebut sebagai built-in ya, contohnya print itu dari Python, atau berasal dari modul. Jadi nanti kita install modul dulu, terus kemudian kita gunakan fungsi-fungsi yang ada di modul, atau bisa kita tulis sendiri. Nah, bisa kita tulis sendiri. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah setiap fungsi itu pasti ada kurung buka, kurung tutup. Ya, jadi ini ya, maka bentuk umumnya seperti ini ya, bentuk print diikuti kurung buka, kurung tutup. Nah, kalau cuma print kurung buka, kurung tutup berarti dia kosong ya, parameter di dalamnya kosong. Nah, kalau yang contoh di sini ada parameter di dalamnya, yaitu tanda petik hello, word, tanda seru, tanda petik. Ya, jadi sebuah fungsi adalah ada kurung buka, kurung tutup setelah nama fungsinya. Jadi nama fungsi diikuti pasti kurung buka, kurung tutup. Nah, cuma di dalam kurung buka, kurung tutup bisa ada beberapa parameter nanti. Bisa kosong, bisa ada beberapa parameter. Oke, itu untuk print ya. Jadi print adalah fungsi untuk menampilkan apapun yang ada di parameternya ke dalam terminal. Nah, fungsi tadi sudah bisa menghasilkan efek atau bisa memberikan hasil. Nah, di dalam print ini tadi ya, setelah kurung buka, kurung tutup, ada yang disebut argumen. Ya, argumen bisa satu, bisa lebih ya, bisa juga tidak ada. Contoh misalnya sin x, berarti argumennya adalah x. Nah, sin x akan memberikan nilai sinus dari x. Nilai sinus dari x. Nah, kalau di sini ya,
print ini ya, dia akan menampilkan hello world apapun yang ada di sini. Nah, tanda petik itu untuk ini apa? Menandakan bahwa ini adalah string. Ya, nanti kita pelajari tipe data. Ya, jadi kalau kita kasih tanda petik itu untuk menandakan ini adalah tipe string. Oke. Ya, ini jadi ini kalau di sini satu-satunya argumen adalah string. Ya, dia string. Nah, seperti kita lihat tadi sudah saya berikan ya. String itu dibatasi dengan quote. Quote itu tanda petik. Jadi diawali tanda petik, diakhiri tanda petik. Delimited ya. Jadi batasnya itu adalah tanda petik. Jadi stringnya adalah yang ada di dalam tanda petiknya. Yang tanda petik tentunya tidak masuk di dalam stringnya. Tanda petik hanya pembatas saja. Mulai dari mana sampai di batas awal dan batas akhir dari string. Nama fungsi print dengan argumen di sini membentuk function invocation. Function invocation itu pemanggilan fungsi. Ya, bentuk umumnya pemanggilan fungsi seperti ini ya. Jadi nama fungsi kurung buka, argumen kurung tutup. Nah, argumen itu bisa tidak ada, bisa 1, 2, 3 atau lebih. Ya, tergantung dari nanti ya deklarasi dari nama dari fungsinya itu. Ya, ini kita masuk ke lab ya. Jadi kita bisa nyoba print. Ini petunjuknya ya. Gunakan fungsi print untuk mencetak Hello Python. Jadi kita tinggal ketik aja print kurung buka. Nah, ini enaknya di sini ya. Kita begitu ketik kurung buka, dia langsung mengakhirinya dengan kurung tutup. Ya, jadi dia pasangan. Ini kita diminta mencetak ini Hello Python ya. Nah, karena ini tipe string, jangan lupa pakai tanda petik. Tanda petik, kemudian hello, Python, tanda seru. Oke, jadi use double quote around the string, jadi tanda petik. Ya. Terus gunakan print function lagi, tetapi sekarang diikuti nama Anda. Ya. Nanti enter print nama saya Heribertus. Terus, oh hello, sorry, hello Heribertus gitu mestinya ya. Heribertus tanda seru. Nah. Dan yang ketiga remove double quote and run your code. Buat Python reaction. Oh tadi mestinya satu-satu jalan, sorry ya. Jadi yang pertama print hello world tadi ya sudah hello Python ya, dia akan muncul hello Python. Terus yang kedua dari Bertus misalnya ini. Terus kalau dijalankan ya dia hello Heribertus. Nah ke yang ketiga quote-nya dihapus. Quote-nya dihapus kalau dijalankan. Ya, dia akan menampilkan invalid syntax. Jadi kalau tanpa tanda quote ini dianggap sebagai variabel. Hello itu sebagai variabel. Heribertus itu juga variabel. Cuma di sini kalau ada tanda serunya ya, variabel nggak boleh ada tanda seru. Maka dia ini jadi ada pesan syntax error ya. Syntax ini invalid syntax. Invalid syntax itu struktur perintahnya keliru. Ya, sintaknya keliru. Jadi strukturnya keliru. Kelirunya di mana di tanda ini, di atas tanda ini, jadi di tanda serunya ini. Ya, di atas tanda serunya. Ya, jadi ini perintah selanjutnya. Jadi kalau tadi remove double quote, run your code, terus sekarang double quote-nya balik, tetapi parentisnya dibuang. Parentis itu tanda seru. Kalau saya jalankan, error apa?
Nah, ini errornya. Yang terakhir nggak kelihatan ya. Ya, errornya masih menunjuk ke sama. Tapi ini sun errornya nggak kelihatan. Invalid syntax ya. Kalau saya kasih spasi. Ya, syntax error ya, invalid syntax. Ini juga masih invalid syntax ya, walaupun saya kasih tanda spasi. Oke. Remove parenthesis, put back double quote, underquote. Eksperimen ya, cuman. Use multiple print function on the same line, then on different line. Jadi kalau saya tambahkan lagi print, ya, saya balikan dulu kurung buka kurung tutupnya. Kalau saya print, coba misalnya, apakah ada error? Nah, ini syntax error juga ya. Missing parenthesis in call to print. Oh, ya ini ada petunjuknya di sini. Nah, ini salahnya di tema ini. Nggak bisa ini kelihatan. Bawahnya ini kelemahan yang kita bisa tarik. Nah ini masih invalid syntax. Ya ini hasil coba-coba. Jadi kalau yang benar ya nanti Anda bisa coba-coba sih diubah-ubah gitu ya. Terus perhatikan pesan kesalahannya apa. Ya dengan sering melakukan kesalahan jadi Anda sering jadi tahu ya. Oh ini kurang ini. Oh kalau ada pesan kesalahan gini berarti kurang ini ya, kurang ini atau kesalahannya di sini. Ya, gitu. Kita next. 3 pertanyaan penting ya harus dijawab semua. Efek dari fungsi print apa? Ya, efeknya ini adalah dia mengambil argumennya, mungkin menerima lebih dari satu argumen, juga mungkin kurang dari satu argumen berarti nggak ada argumennya ya. Mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat dibaca manusia jika dibutuhkan ya. Tapi Turing tidak membutuhkan aksi ini ya, sering sudah dapat dibaca dan mengirim hasilnya ke perangkat output. Biasanya konsol. Dengan kata lain, apapun yang Anda masukkan ke dalam fungsi print akan muncul di layar Anda. Oke, jadi print untuk menampilkan sesuatu ya, yang ada di dalam antara yang di argumennya. Apa yang dibutuhkan dari argumen? Jadi print beroperasi secara virtual pada semua tipe data. Ada string, bilangan, karakter, dan sebagainya. Bisa kita masukkan dalam print. Nilai apa yang dikembalikan? Tidak ada. Ya, jadi print hanya memberikan efek. Tadi kan fungsi ada 2 ya. Bisa memberikan efek atau bisa memberikan nilai. Nah, kalau print di sini dia memberikan efek tapi tidak memberikan nilai. Nah, jadi ada yang dua-duanya bisa jalan ya. Jadi ada yang bisa menghasilkan efek dan nilai. Ada juga yang hanya menghasilkan efek aja, ada juga yang cuma menghasilkan nilai saja. Nah, di sini print hanya menghasilkan efek, dia tidak menghasilkan nilai. Jadi kita tidak bisa, nih kalau saya back gitu ya, buat nyoba. Kita tidak bisa berikan perintah print misalnya. Print, lagi, coba gitu ya. Jadi print tadi kan nama fungsi. Nah, ini kalau diberikan ada output none. Ya, none itu dari mana? Tadi dari outputnya si print ya. Nilai yang dihasilkan print. Nilai print tidak menghasilkan apa-apa, maka dia outputnya adalah none. Coba itu adalah dari efeknya, efek dari print coba ini. Jadi print coba memberikan efek dia mencetak coba. Tetapi print coba tidak memberikan hasil apa-apa, nilai apa-apa, ya tidak memberikan nilai apa-apa, maka outputnya adalah none.
Beda misalnya kalau ini saya ubah ya, jadi ya di sini belum kita pelajari fungsi yang lain ya, baru print aja. Ya nanti akan kita pelajari fungsi yang bisa memberikan nilai. Untuk sementara ini, jadi print tidak memberikan nilai, dia hanya memberikan efek. Oke, selanjutnya. Dan kita sudah melihat program komputer yang mengandung satu pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi adalah satu dari banyak macam instruksi Python. Tentu program yang kompleks mempunyai banyak instruksi. Nah, bagaimana Anda menggabungkan ini ya, memasangkan lebih dari satu instruksi. Nah, Python di sini tidak seperti bahasa programan lain ya. Python di sini membutuhkan ini ya, mensyaratkan ya, cuma ada satu instruksi dalam satu baris. Jadi tidak boleh ada lebih dari satu instruksi dalam satu baris. Nah, kalau Anda pakai Java itu setiap instruksi diakhiri titik koma. Dalam satu baris boleh lebih dari satu instruksi. Kalau di Python setiap instruksi tidak ada ininya ya. Tidak ada penutupnya. Titik koma, biasanya titik koma tidak ada. Makanya kalau ingin menuliskan instruksi berikutnya ya harus di baris berikutnya. Harus di baris yang berbeda. Tidak boleh satu baris ini. Jadi kalau kita jalankan, nah dia akan jalan. Jadi kalau misalnya saya gabung jadi satu ini ya, seperti ini, dia akan munculkan pesan error ya, invalid syntax. Nah, ini saya kasih titik koma misalnya. Oh, titik koma bisa. Ya, ini pakai titik koma ternyata bisa nih. Ini ya agak aneh ya. Mestinya nggak boleh. Sorry, titik koma itu punya arti sendiri. Titik koma kalau nggak salah itu or ya. Nah, ya jadi kalau saya malah baru tahu nih kalau pakai titik koma boleh. Harusnya kalau menurut sini kan hanya ada satu instruksi ya dalam satu baris. Jadi artinya ini titik koma punya arti sendiri. Cuma saya lupa nih artinya apa. Ya nanti akan kita lihat ini kemungkinan ini ya kalau ada, kalau yang depannya saya ubah. Misalnya 1 sampai dengan 2. Ya. Oh ya. Ya dia masih menghasilkan ya. 1 sama dengan 1 misalnya. Nah, masih ada output. Ya, belum jelas nih. Titik bisa ada titik koma di sini. Ya, nanti akan saya cari jawabannya. Berikutnya kita dapat mengubah contoh ya. Misalnya menambahkan print ya. Kalau print tanpa argumen di sini ya satu baris kosong ya. Contohnya di Asia akan seperti ini. Kalau kita jalankan, ya ada pemisah baris kosong. Ya, jadi print tanpa argumen itu mencetak satu baris kosong gitu. Ibaratnya seperti itu. Terus escape dan karakter baris baru ya. Escape ini digunakan untuk ini ya jadi karakter berikutnya itu punya arti khusus. Jadi contohnya yang sering dipakai ini escape N. Escape itu garis miring terbalik. Jadi karakter escape ya kalau di dalam Python di sini disimbolkan pakai garis miring terbalik atau nyebutnya backslash. Ya, backslash N gitu ya. Nah, backslash N kalau ada backslash N dia tidak akan mencetak N. Jadi N ini mempunyai arti khusus. Artinya apa? N itu adalah new line.
ya baris baru. Nah, backslash-nya ini adalah escape karakter ini. Escape karakter itu fungsinya adalah untuk mengubah arti karakter berikutnya. Ya, it means ya deretan karakter di dalam string escape memperkenalkan special inclusion. Nah, jadi dia punya arti khusus ya. Kalau dalam hal ini kalau N itu berarti artinya adalah new line. Ya, jadi karakter berikutnya setelah backslash mempunyai arti yang berbeda. Ya, contoh kita ingin mencetak ini gitu ya. Di ICBC Spider climb up the water spot. Jadi setelah spider pindah baris kita bisa gunakan contohnya backslash N di sini. Ya, kalau kita jalankan, ya, jadi backslash N-nya tidak dicetak di sini ya. Backslash N-nya tidak dicetak. Bisa saya tambahkan backslash N setelah the backslash N. Gitu ya. Saya jalankan. Ya, jadi terus backslash N-nya nggak dicetak. Backslash N itu artinya dia pindah baris. Setelah pindah baris ada spasi satu di depan. Terus baru itsy bitsy spider. Nah, oke nih. Kalau saya hapus lagi, nah, balik. Di ICBC Spider, climb up, sweat spot down the line, dan seterusnya. Ya. Saya bisa tambahkan misalnya di supaya setelah kalimat terakhir ada baris baru beberapa kali, 2 kali ya, saya tambahkan di sini. Nah, ini ICBC. Jadi setelah terakhir dia akan mencetak 2 baris kosong. Kalau saya jalankan lagi sekarang ada, nah, ada 2 baris kosong di atas tadi sih. Jadi setelah terakhir dia akan cetak 2 baris kosong. Nah, itu fungsinya backslash n ya untuk mencetak 1 baris kosong. 1 kali backslash n, 1 kali. Jadi pengganti print. Jadi untuk ini kalau saya buang ya, ini bisa saya ganti dengan backslash n di sini. Nah, oh syntax error. Oh sorry, di dalam tanda petik saya salah. Ya, dia akan pindah baris, ada nyetak 1 baris kosongnya. Jadi pengganti print kurung buka kurung tutup. Gitu. Lebih ringkas ya daripada kita ngasih kurung buka kurung tutup. Nah, backslash spasi, artinya di sini ada, ini masih backslash n. Jika Anda ingin menambah satu backslash di dalam string, jangan lupa escaping ya. Oh, jadi kalau saya pengen ada backslash ya, backslashnya 2 kali. Jadi kalau saya ingin misalnya di sini saya ingin print, saya ini ya, print backslash itu nggak bisa di. Kalau saya jalankan backslashnya nggak akan kecetak. Oh, malah ada error ya, atau print backslash spasi ini. Backslash-nya tidak akan, oh masih error juga ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi harus backslash 2 kali untuk mencetak backslash tanda simbol backslash ya. Harus 2 kali. Oh ada, sorry. Tanda petik backslash tadi saya. Kurung tutupnya ketinggalan. Ya, ini masih salah ya tanda petiknya itu. Atau kalau saya kasih spasi. Nah, ini muncul tanda petik. Tapi kalau saya kasih tanda petik 2 kali, tidak munculnya tetap 1 kali ya.
Dia munculnya tetap satu kali. Kalau di sini kalau tadi tanpa spasi tadi error ya. Mengapa? Karena tanda petik setelah backslash ini dianggap punya arti lain ya, bukan penutup string. Ya, jadi kalau misalnya ini kan cetak spasi ya, tanda petik spasi. Kalau ya nggak kelihatan di sini spasi ya. Tapi kalau spasinya saya ganti backslash, error. Spasinya saya ganti backslash jadi error. Ya, dia jadi error karena tanda petik di sini bukan menjadi penutup string lagi, tetapi dia punya arti berbeda karena ada backslash di depan. Ya, saya kasih backslash 2 kali baru benar. Atau saya kasih tanda petik lagi. Nah ini nanti kalau kita ingin nyetak tanda petik ya, ini kasih backslash. Nah ini kita tanda petik caranya seperti itu. Jadi kalau kita ingin di ICBC-nya di dalam tanda petik ya, ini coba saya buang dulu. ICBC-nya gunakan tanda petik di ICBC. Nah, sebelum backslash n saya ganti tanda petik lagi. Nah, di ICBC ada tanda petiknya. Ya. Ini caranya kalau kita ingin mencetak tanda petik ya, berarti harus dikasih backslash dulu di tanda petiknya. Oke. Kalau tanpa tanda petik itu tanpa backslash ya, tanda petik mempunyai arti dia pembatas string. Nah, sehingga tidak bisa kita gunakan langsung di dalam string. Nah, menggunakan banyak argumen. Nah, ini bisa kita pisahkan koma. Ya. Tapi kalau ini string semua kan bisa digabung. Nanti baru bermanfaat kalau kita sudah mempelajari variabel. Ya, kita lewati dulu aja. Positional passing argument. Jadi ini cara memberikan argumen secara posisi. Positional itu maksudnya ini ya, sesuai dengan posisi. Sesuai dengan posisi. Tapi kalau di sini perintah print itu ya apa? Ya dia cuma akan ini aja. Argumennya ya boleh apa saja ya, tidak tergantung pada posisi. Nah, akan ditampilkan semua ya, ditampilkan semua. Jadi di dalam hal ini tidak terlalu beda. Tapi nanti kita setelah kita masuk ke ini, ada beberapa fungsi ya. Jadi selain positional ada lagi yang name argumen. Jadi selain positional way ada yang name argumen ya. Name argumen itu jadi argumennya kita sebutkan nama argumennya. Itu kalau argumennya banyak tetapi tidak semuanya kita butuhkan. Ya, daripada dirinci satu-satu gitu ya. Nah, kita sebutkan aja beberapa aja yang lainnya kita gunakan yang itu. Kalau di sini nggak terlalu beda, tidak terlalu kelihatan bedanya. Kita lewati dulu aja. Nah, ini kalau contohnya ini ada n. Nah, ini name argumen kan ya. Keyword argumen. Nah, istilahnya adalah keyword argumen. Nah, keyword argumen itu apa? Jadi argumen yang diawali dengan keyword. Nama keywordnya diikuti sama dengan. Terus diikuti argumennya apa. Nah, di sini kalau di fungsi print ini ya, keyword n ini artinya apa? Keyword n itu untuk mengakhiri. Biasanya untuk mengakhiri itu adalah pindah baris. Jadi kalau nah ini saya buang dulu ya, n-nya saya buang. Nah, seperti ini saya tanda petik ya. Ini kan jadi 2 baris ya. My name is Python terus Monty Python. Nah, misalkan saya ingin menggabungkan di sini ya. Dalam contoh ini ya tinggal kita pindahkan aja Monty Python di sebelah kanan ini ya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu ya, mungkin harus dua perintah print ini kalau ya.
Misalnya yang perintah yang pertama harus masuk dalam looping ya. Terus perintah yang terakhir di luar looping. Nah, tapi kita belum belajar looping. Jadi bagaimana misalnya kita ingin menggabungkan dua print ini. Nah, n-nya aja yang kita ubah. Ini dia n-nya yang tadinya pindah baris ya. Kita ubah menjadi spasi misalnya. Contohnya tadi spasi. Kalau kita jalankan, ya my name is Python, nah sekarang jadi satu baris saja. Dipisahkan spasi. Nah, kalau misalnya tanpa spasi ya dia nyambung. Ya, setelah titik langsung Monty Python ya, nggak ada spasinya. Nah, jadi setelah titik tidak ada spasinya. Itu jadi keyword n untuk mengubah akhir dari perintah itu. Jadi defaultnya adalah pindah baris ya. Defaultnya ini \n defaultnya. Jadi kalau tidak kita kasih seperti ini, maka dia akan menggunakan default. Defaultnya adalah \n. Oke. Oh iya, n-nya ini boleh ditaruh di mana saja. Ya, ini masih keyword argumen itu ya. Nah, jadi kalau tidak ada, tadi sudah kita contohkan ini ya. Jadi tidak ada baris baru yang ditambahkan. Nah, n-nya ini bisa kita taruh di depan sebetulnya ya. Coba kita taruh di depan. Ya, karena dia menggunakan keyword. Jadi tidak harus di belakang. Kalau kita jalankan, ya, dia akan jalan juga sama. Oh, sorry, salah. Oh, position argument follow keyword argumen. Jadi ini karena ini posisional, ya dia harus di awal itu. Sorry. Jadi ini argumen pertama itu posisional. Nah, maka ya dia harus sesuai posisinya ya. Kalau yang keyword ya sebenarnya tidak ada posisinya kalau yang keyword. Tanda petiknya kehapus. Ya, my name is Monty Python ya, jadi digabungkan. My name is, karena ini sudah ada spasi, maka di sini yang n-nya nggak berkasih spasi lagi. Ini masih keyword argumen ya. Ini kalau sep itu separator. Defaultnya spasi ya separatornya. Jadi ada banyak argumen, terus ada separatornya spasi, strip gitu ya. Kalau kita jalankan, jadi setiap argumen dipisahkan pakai strip ya. Kita bisa ganti strip dengan misalnya sama dengan gitu ya. Nah, jadi dia sama dengan. Nah, ini bisa misalnya saya copy. Misalnya yang atas saya gunakan plus gitu ya. Nah, di sini misalnya saya tambahkan lagi n-nya sama dengan spasi misalnya ya. Kalau saya jalankan, nah jadi dia ke kanan ya, tidak baris ke bawah tapi ke kanan. Nah, tadi yang mau saya tunjukkan sebenarnya ini bisa saya pindah-pindah ini. Ini saya hapus, saya taruh di sini. Ya, tidak error dia. Jadi kalau name keyword ya, asal keyword argumen itu posisinya mau dipindah-pindah nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini posisinya dipindah, ya kalau yang ini posisional. Kalau posisional isinya dipindah artinya beda. Misalnya saya pindah ke sini, saya jalankan lagi, hasilnya yang belakang bukan my name is Monty Python lagi, tapi my name Monty is Python. Nah, jadi jadinya seperti itu. Tapi kalau yang keyword argumen, dia tidak tergantung pada posisi. Ya, tapi kalau yang posisional sangat tergantung terhadap posisi ya. Kalau posisinya kebalik ya dia bisa jadi error atau outputnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
Ini masih keyword argumen. Nah, ini tinggal tambah ini n-nya bintang. Kita jalankan aja. Ya, ini dipisahkan pakai bintang nanti ya. My name is, terus kemudian Monty Python jadi. My name is Monty Python. Ada bintang di setiap akhir. Nah, ini bisa kita coba-coba inginkan seperti ini. Jadi separatornya ada 3 bintang ya. Jadi tinggal kita tambahkan shape sama dengan 3 bintang tuh. Shape sama dengan tanda petik 3 bintang tuh. Kemudian pemisahnya itu 3 titik. N-nya sama dengan titik. 3 titik. Kita jalankan apakah sudah sama. Ya, programming 3 bintang, esensial 3 bintang, in 3 titik Python ya. Sudah sama dengan yang ini ya. Sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Nah, ini eksperimen menggunakan Python code. Ini mengurangi jumlah print. Nah, mengurangi jumlah print ya tinggal jadi argumen digeser ke kanan semua itu ya, di pakai koma, misalnya koma gitu ya. Terus pisahkan backslash n. Ya. Jadi itu bisa pakai separator nanti. Dan seterusnya ini bisa dipelajari sendiri nanti ya, dicoba-coba sendiri. Jadi misalnya di sini saya ingin gabungkan ini ke atas ya, ini saya copy. Oh, ini saya jalankan dulu ya. Saya jalankan, dia membentuk tanda anak panah ya. Ya, dia membentuk anak panah ke atas gitu ya. Nah, saya ingin hapus yang ini. Ini saya tambahkan di atas di sini. Ini, tetapi separatornya sama dengan spasi. Sorry, pindah baris ya, backslash n. Terus yang ini saya hapus. Nah, ya hasilnya tanda panah juga sama ya, sama tanda anak panahnya. Tadi yang pertama yang atas. Jadi tidak mengubah output. Nah, ini tinggal yang lainnya tinggal kita taruh di belakangnya ini aja. Itu bisa mengurangi jumlah print ya, jadi sekian baris. Duplicate arrow, placing both arrows side by side. String may be multiplied by using following string kali 2. Nah, ini bisa kita tambahkan kali 2. Coba kita coba 1 dulu ya. Kali 2. Ini hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya tinggal digeser-geser sedikit mestinya. Ya, supaya dia bisa menghasilkan tanda panah 2 kali. Ya, tinggal di eksperimen aja. Nah, ini kurang tanda panahnya ini. Spasinya mestinya juga ada. Ya, tinggal kita ubah-ubah sedikit supaya dia jadi bentuk tanda panah juga. Jadi bisa silakan dicoba-coba sendiri. Bermain-main dengan print ini ya. Ini section summary. Ya, ini kita baru belajar dengan print ya. Bisa dibaca-baca sendiri nanti. Terus